Welcome back again, Sobat Ngampus di Ngampus Talks, aka Ngotak. Hari ini bareng gue Noval, yang pastinya di episode kali ini gak akan kalah seru dari episode sebelumnya. Hari ini kita bakal nyambung dari episode sebelumnya. Kalau misalnya episode sebelumnya, kita udah bahas soal konten, bagaimana kita mengolah, membuat, sekaligus juga buat untuk membranding konten itu sendiri. Hari ini kita bakal nyambung, kita akan lanjut, dan membuat konten ini supaya bisa jadi suatu produk visual di sosial media. Dan juga kita bagaimana caranya untuk membranding si produk visual ini sendiri. Oke, kali ini kita udah bareng pembicara kita. Mungkin ada beberapa sobat ngampus yang main TikTok gitu ya. Udah tahu juga pembicara kita hari ini yang sering cari inspirasi di TikTok gitu ya untuk desain atau sejenisnya, pasti udah banyak yang tahu nih soal akun Zaki Image. Ini sering banget nih kan bikin konten yang mungkin bakal jadi kalian bakal save gitu maksudnya. Kita udah kedatangan Zaki as a designer dan juga kreator dari akun TikTok Zaki Image. Halo bro. Oke. Halo Mas Noval. Halo. Udah Apa kelihatan kabar nih? video gue? Udah. Udah. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan pada sehat ya yang hadir semua di sini nih, biar nggak ada kena pandemi yang saat ini lagi naik lagi nih. Iya, lagi COVID. naik-naiknya lagi nih ya. Mudah-mudahan Udah pada kayak sehat awal ya. lagi. Oke, gue penasaran nih, biasanya Sabtu orang kan chill, nyantai gitu kan ya, istirahat atau ngapain lah. Kalau misalnya mungkin nggak pandemi, mereka udah pada ini mungkin ya malam mingguan atau ngapain lah gitu. Ini lu Sabtu gini ngapain nih biasanya? Gini, ngobrol sama lo. Aduh, itu kan hari ini maksud gue, biasanya daily itu seperti apa sih lu Oh, setiap daily. Sabtu gitu? Daily gue biasanya sih ya pada pada umumnya lah, biasa nyantai Netflix gitu, atau enggak cari-cari apa namanya ide buat konten lah untuk sharing apa yang bisa gue sharing, paling gitu sih. Oke. Untuk bikin konten-konten di TikTok lu hari Sabtu juga bikin apa? Mungkin lu setiap hari emang bikin? Gue kebetulan di weekend sih kadang-kadang, kalau nggak di Sabtu di Minggu, karena di hari weekday gue ya seperti pada kebanyakan orang bekerja gitu, dan hari-hari itu ya gue gunain untuk kerja gitu, nggak ada yang namanya untuk konten. Paling konten cuman posting-posting doang gitu, terus sama ya lihat-lihat aja, scroll-scroll, sama lah kayak lo pada gitu. Oke. Nih, seperti yang udah gue sebut tadi ya, udah gue mention tadi, mungkin beberapa dari Sobat Ngampus udah ada yang tahu nih kan soal TikTok lu as a Zaki Image yang sering bikin konten soal desain, yang berhubungan dengan desain, baik itu inspirasi atau mungkin source desain tuh dari mana aja gitu. Dan gue juga kebetulan nge-save konten-konten lu juga gitu. Banyak juga yang gue save dari konten lu. Nah, tapi mungkin ada sobat ngampus juga nih yang belum tahu bahwa lu tuh ngapain sih di TikTok gitu. Terus lu bikin apa sih? Lu as a content creator tuh uh, ngapain aja sih gitu-gitu? What do you do for living lah? Oke, gue tuh ngapain sih di TikTok gitu, terus apa Ya. namanya lo sebagai sebenarnya tuh siapa sih gitu ya. Oke, mungkin kalau dikasih pertanyaan itu, gue ngejawabnya gue ngapain di TikTok adalah tadinya ya, awalnya adalah pure karena emang sampai sekarang juga pure itu karena gue pengen sharing aja, karena gue dari dulu emang ini aja sih apa namanya suka aja sih kayak gitu, sharing-sharing. Entah dulu gue pernah waktu 2018 punya podcast visual tentang desain juga, ngomongin. Terus akhirnya pas WFH ketemulah satu ini apa namanya sosial media namanya TikTok. Nah, akhirnya cobalah di TikTok gitu. Ya, sharing-sharing. Kalau dibilang gue itu siapa, kebetulan gue basicnya itu adalah dulu kuliah di graphic design, jadi emang basic gue adalah desain grafis. Tetapi saat ini gue role itu dalam bekerja profesional sebagai UX designer, user interface dan
user experience. Tapi karena emang basic gue itu graphic design, jadi yang gue sharing-sharing, dan kebetulan yang banyak dibutuhkan orang adalah soal graphic design gitu. Jadi karena gue ada background di situ, sempat berkecimpung di dunia itu juga dulu di agency, akhirnya gue sharing-sharing tentang itu. Gitu sih, Val. Oke, kebetulan kan lu juga cuma di TikTok juga ya. Gue sempat cek juga di Instagram lu, Iya, itu betul. lu bikin konten juga. Nah, antara di TikTok sama Instagram itu kontennya sama apa lo emang lu bedain gitu? Ada yang sama, ada yang beda sih. Kalau di Instagram gue bikin kadang-kadang bikin carousel, microblog gitu, microblog. Kalau Oke. di TikTok kan nggak bisa kan microblog, jadi di Instagram. Iya, ya, betul juga sih. Jadi kalau emang belum follow Instagram gue, Waduh. promo Boleh, boleh. Instagram lu apa Zaki Image juga ya kalau nggak salah ya? image juga. Oke, Zaki Image. Kenapa nggak Zaki.jpg, Zaki.png gitu kan? Dulu gue seneng banget foto, bro. Dulu gue Oh, emang hobi foto kan. Jadinya namanya tuh ada image-nya gitu. oke. That's why hari ini lu di sini pun karena itu. By the way, kita akan bahas visual ya, nggak cuma soal desain juga di sini. Jadi nanti kita bakal juga bahas soal video dan juga foto, bagaimana kita branding itu di sosial media. Nah, hari ini kan kita bakal bahas itu tuh nih. Produk visual yang muncul di sosial media kan banyak nih ya. Yang tadi gue udah sebutin juga foto, video, dan juga termasuk juga desain untuk suatu branding di sosial media itu kan udah banyak banget gitu kan ya. Nah, menurut lo tuh branding pada suatu visual tuh bagaimana sih? Branding pada visual. Oke. Sebenarnya gini, untuk visual di sebuah branding itu harus sejalan dengan apa tujuan dari branding tersebut gitu. Jadi kita mendesain, kita membuat sebuah visual yang emang benar-benar apa yang dituju oleh brand tersebut. Yang namanya juga desain ya, sebuah perancangan ya, sebuah perancangan. Ada kalau banyak yang orang kayak, itu brandnya jelek gitu, desainnya jelek gitu. Padahal emang itu sengaja, kemungkinan emang itu bisa sengaja dibuat sejelek mungkin gitu, karena emang tujuan dari sebuah brand tersebut adalah untuk misalnya ya untuk menyasar untuk target market yang emang CS-nya itu B atau C, yang emang kemampuan untuk daya belinya kurang gitu. Jadi harus pendekatan visualnya harus sesuai dengan apa yang brand itu ingin capai gitu. Sebenarnya branding itu kalau dibilang visual branding itu harus kayak gimana, ya balik lagi harus sesuai tujuan brand tersebut mau seperti apa sih gitu. Oke. Gini ya, kita bahas langsung ke brandingnya pada suatu visual itu ya. Kebanyakan orang tuh gini, mereka tahu bahwa oh produknya udah banyak yang laku nih gitu, tapi mereka tidak mempublikasikannya itu di sosial media dengan baik, which is kayak bikin desainnya asal-asalan atau cuman foto juga foto biasa aja. Nah itu menurut tuh bagaimana tuh cara menyeimbangkannya supaya antara promosinya jalan, jualannya juga jalan gitu. Menyeimbangkannya ya sebenarnya balik lagi sih, banyak orang yang belum aware terhadap ini gitu, belum belum tahu sepowerful apa sih branding itu gitu kan. Ketika orang sudah tahu nih kegunaan branding, udah tahu nih fungsi branding itu untuk membuat membuat sebuah market lebih percaya, market lebih trust kepada brand tersebut gitu. Pasti itu harusnya sih itu harus dilakukan ya gitu. Entah jadi jangan cuma jualannya doang, tetapi harus dibarengi oleh build brand tersebut. Gitu sih, Pak. Oke. Lanjut lagi nih, problem dari kebanyakan orang tuh biasanya gini kan ya.
udah tahu teknik gitu ya, teknik penggunaan software lah. Teknik penggunaan software itu kan banyak banget ya, kalau misalnya kita mau desain ada Photoshop, Illustrator, CorelDRAW dan lain-lain gitu. Video kita punya ada Premiere atau mungkin banyak lah gitu lah ya. Untuk foto pun pasti ada Lightroom dan lain-lain gitu. Banyak orang tuh yang mungkin bisa gitu ya untuk menggunakan software itu sendiri. Tapi gini, nggak paham komposisi bagaimana membangun visual yang baik. Nah, menurut lu, mungkin secara basic aja ya, secara visual basic itu bagaimana cara membuat suatu visual yang baik? Apa yang perlu diperhatikan? Oke, sebenarnya gini sih. Apa langsung aja kali gue ngasih tahu lebih sebelum kalian membuat brand visual itu yang kayak tadi gue sebutin, ada beberapa hal yang mesti kalian tahu dulu nih. Seperti apa tujuan dari brand tersebut, terus mau terlihat apa sih ke audiens brand ini, karena hal-hal itu bakalan mempengaruhi dari visual-visual kita nih. Entah kita ngedesainnya di Photoshop, entah kita ngedesainnya di Illustrator, ataupun yang sekarang lagi hits banget Canva, yang penggunaan sebuah website gitu ya, aplikasi untuk for non designer. Kita bisa mendesain dengan cepat, mudah gitu kan ya. Entah dimanapun kalian bisa pakai apapun gitu. Yang penting kalian udah tahu nih tujuannya brand tersebut mau terlihat seperti apa gitu. Mungkin gue ngejelasin kali ya, Val, pakai share screen ini. Boleh, silakan. Biar lebih dalam gitu. Yeah. Jadi ini sebelum kita mendesain, udah terlihat kah? Udah. Oke, ini adalah brand journey nih teman-teman. Jadi sebelum kita membuat sebuah branding, ada yang namanya brand journey, yang itu di mana di paling kiri itu ada yang namanya brand blueprint. Nah, blueprint ini apa aja sih? Ada yang namanya rational value, ada yang namanya emotional value. Nah, kalau dari brand ini kita udah tahu nih rasionalnya ini, brandnya misalnya ya, nanti gue jelasin pakai case tadi. Misalnya pengen terlihat gini, di rasionalnya adalah brand ini punya khasiat apa ya, misalnya Le Mineral gitu, pengen air ini tuh air kesehatan. Nah, karena di rational value-nya udah terbentuk ini air kesehatan, akhirnya itu bisa mempengaruhi di step yang kedua nih, brand delivery, yang dimana kita mau membuat visualnya. Jadi kita tuh nggak cuma ngedesain doang di sini di tahap kedua ini, tapi kita udah tahu nih, oh karena brandnya itu terbentuknya pengen persepsinya pengen terbentuk minuman kesehatan, berarti visualnya harus bagaimana nih gitu. Jadi kurang lebih begitu. Kalau gue kasih case mungkin gini ya, biar lebih paham nih teman-teman nih. Misalnya nih dari rational value ini nih, ada satu brand yang melihat ada konsumen yang dia tuh konsumen ini si Andi, contohnya nih Andi ya. Andi mau makan mie, tapi dia nggak mau banyak MSG-nya kan, kadang-kadang kita gitu ya, pengen makan mie tapi takut bego gitu kan. Ada yang berpikir kayak gitu kan. Nah, Kalau ada makan mie tapi nggak mau gendut gitu kan, banyak. gitu. Makanya ada satu mie yang melihat satu keluhan konsumen atau market yang seperti ini, akhirnya terbuatlah itu mie instan sehat yang itu namanya Lemonilo. Tahu kan ya Lemonilo ya. Nah, karena dia membentuk sebuah rasional value-nya makanan sehat, terus emosional value-nya juga harus terbentuk mie instan sehat, berarti visual-visualnya ini harus membentuk sebuah pendekatan ini dong, mie kesehatan. Nah, misalnya nih memulai dengan colornya warna hijau gitu. Itu kan kesehatan banget tuh. Akhirnya kebentuklah tuh
visual identity yang emang menggambarkan tentang mie kesehatan. Nah, terus nggak cuman di visualnya doang, tapi ada di brand komunikasinya juga nih. Entah itu kalau di industri dibilangnya itu brand voice gitu. Misalnya kalau orang ngomongin kesehatan, apa yang pengen sehat, berarti gaya kita ngomong itu bagaimana ya di sosial media gitu. Kadang-kadang banyak kan orang, teman-teman ngelihat sosial media nih, sebuah corporate nih, tapi ngomongnya baku banget kayak ngomong sama robot gitu. Males kan? Kayak aduh mager banget gitu karena ya kayak ngomong sama robot gitu. Tapi beda kalau kita udah tahu pendekatannya ini mie instan sehat. Nah, berarti ini bisa nih kita memposisikan gaya bahasa kita tuh di sosial media seperti kayak ibu ke anak ngasih tahu anaknya gitu. Jadi bahasanya lebih santai, atau misalnya mau brand komunikasinya itu pakai bahasa yang witty-witty, biasanya itu yang kayak kalau di Twitter kan kayak apa ya, kayak Gojek, Grab itu kan udah miminnya udah bahasanya udah kayak manusia aja gitu kan. Karena dia penggunaan brand komunikasinya emang sesuai dengan apa yang brand blueprint-nya ini pengen dituju gitu. Nah, kurang lebih sih sebelum kita membuat desain, sebelum kita membuat visual identity, kita harus tahu dulu nih tujuan dari brandnya itu seperti apa, yang mau persepsi persepsi dilihat oleh audiens itu seperti apa gitu. Jadi dari sini udah gampang banget nih kita ngebentuk namanya, milih warnanya, milih fontnya, uh, gaya fotonya seperti apa gitu udah gampang banget karena kita udah tahu oh dia pengen ngomong tentang kesehatan, berarti entah kita banyakin gambar sayuran, entah kita banyakin elemen-elemen desain yang berwarna hijau gitu, kita harus ngejauhin elemen-elemen yang seperti ini gitu. Jadi ketika balik lagi ketika brandnya kita udah jelas, kita akan gampang banget ngebuat visual identity-nya, entah itu di media sosial ataupun di lain-lainnya gitu. Nah, kalau diterusin nih, dipanjangin lagi, ini masih banyak banget sebenarnya kalau dari brand journey ya, karena kita fokus di sini aja nih di visual identity, nanti bakal kita apa ulik lagi kali ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan novel nanti lagi. Gitu sih Val, kurang lebih kita harus tahu dulu rational value-nya dan emotional value dari brand tersebut sebelum kita membuat visualnya. Oke. Tadi kan yang udah lu sebutin mungkin how to identify the brand mungkin ya. Iya Kita dong. mengidentifikasi dulu brandnya seperti apa, seperti tadi ada Mm-mm. brand voice, kemudian juga ada rational value dan emotional value-nya seperti apa. Itu Mm-mm. kita harus tahu dulu dari situ ya. Iya, karena kalau kita nggak tahu nih brand mau nyasar siapa sih, target marketnya siapa sih, karena kita juga bakalan bingung, Val. Iya gak sih? Ya, Sebagai ya. desainer juga pasti bingung juga nih. Kita mau pakai font ini kan nggak mungkin kita pakai font akar-akar gitu ya. Ini bagus secara secara estetika bagus gitu. Tapi apakah brand itu pengen menyasar ke market yang seperti itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih brand itu mau berbicara sama siapa dan persepsi yang mau terbentuk seperti apa. Dari situ visual-visualnya kita bisa bikin tuh sesuai dengan tujuan itu gitu. Oke, berarti ini buat sobat ngampus nih ya, kalau misalnya mungkin ada yang di sini as a designer atau mungkin punya bisnis sendiri juga, itu bisa lihat dari yang tadi udah Zaki sebutin ya. Untuk brand sendiri pun mungkin bisa juga dilakukan dengan kita melihat tujuan kita mau kemana nih. Oh, kita mau menyuarakan apa nih dari brand kita. Kayak gitu ya, Zak ya? Betul, betul, betul. Karena Oke. balik lagi ya, kalau ngomongin branding ya, branding tuh benar-benar sebuah yang namanya persepsi apa yang pengen di benak konsumennya gitu. Karena brand sekarang itu kan banyak banget, Pak. Ketika kita nggak punya persepsi, ketika kita nggak punya positioning yang jelas, itu bakalan lewat begitu aja brand kita. Contoh lah, kalau ini kan kita ngomongin Lemonilo ya, mie instan sehat.
Coba misalnya kita ngomongin soal pasta gigi gitu. Pasta gigi merek ada banyak kan, Val? Ya. Merek ada banyak, tapi yang kalau gue tanya lo ya, eh, brand pasta gigi untuk gigi berlubang apa biasa yang lo tahu? Lubang, Pepsodent. Nah, kenapa kagak close up? Karena Ya, positioningnya udah jelas tuh. Padahal benar. ini brand dua ini tuh sama-sama pasta gigi, betul kan? Ya. Sama-sama pasta gigi. Emang dalamnya komposisinya beda. Itu gue yakin itu sama. Gue yakin itu Hmm. sama. Cuman persepsi yang terbentuk adalah yang dimau Pepsodent adalah gue pengen persepsinya brand gue ini sebagai obat gigi berlubang. Akhirnya semua brand visual identity-nya yang terbentuk adalah tentang tentang misalnya ada dokternya gitu secara visual, ya kan? Ada Ya. gambar gigi yang terlapisi yang bisa melindungi gitu. Itu kan karena di sininya udah terbentuk di apa di rasional value-nya udah terbentuk, kita bakalan gampang banget menemukan sebuah visual identity-nya gitu. Gitu sih yang terpenting adalah udah tahu tujuan dari brand tersebut mau dipersepsikan seperti apa kepada audiensnya. Gitu sih kita sebagai desainer harus banget tahu atau kita sebagai owner kita harus banget tahu brand ini mau terbentuk persepsi seperti apa kepada audiens gitu kurang lebih gitu. Ya, ya, ya. Oke. Visual sangat menentukan berarti ya. Kalau tadi lu sempat nyinggung kayak ada yang Pepsodent, ada dokternya, ada apanya, ini segala macam. Sangat menentukan sekali gitu. Sehingga Sangat. yang tadi lu udah bilang, pada saat lu nanya apa, pasti orang jawabnya brand yang emang udah ada di kepala orang. Dalam dalam arti itu menjadi top of mind juga kan. Iya, betul. Dari Nah, dan top of mind itu bisa kita delivery dengan visual gitu. Makanya ya, kenapa gue nulisnya di sini adalah brand delivery promise karena dari visual ini kita menjanjikan gitu ya, kayaknya kita janjiin kalau gigi lo bakalan pasti nggak berlubang gitu, atau kita ngejanjiin visual-visual di sosial media kita sosial medianya si Lemonilo bahwa lo bakalan sehat kalau makan mie ini gitu. Lo kayak makan mie biasa tapi ini nggak ada MSG-nya gitu. Itu kan sebuah janji-janji yang kita delivery melalui visual identity dan brand communication ini. Gitu. Itu sih oh, kurang lebih. Ini hal dasarnya ya, belum teknisnya ya. Ini nah, persep yang harus kita tahu dulu nih sebelum kita masuk ke teknis mendesainnya. oke. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, kebetulan lu bilang kayak gitu. Mm-hmm. Kalau kita kan tadi udah identify the brand, kita harus tahu dulu brand ini seperti apa, ingin menyuarakan apa, dan apa tujuannya. Nah, kali ini gue pengen tahu nih, karena kan elemen-elemen desain itu banyak ya, kayak ada tipografi, layout, terus kemudian warna, balance, dan lain-lain lah, banyak banget gitu. Nah, secara teknis nih, lu mau bisa jelasin nggak yang bagus tuh seperti apa sih gitu? Mungkin bisa dari layout, mungkin? Oke. Sebentar gini, kalau masuk ke dalam teknis itu yang namanya yang namanya kita mendesain balik lagi ada satu dasar itu gini ya, kita harus balik lagi ke dasar-dasar yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam teknis gitu ya. Kalau di desain itu ada yang namanya prinsip-prinsip desain gitu. Ya kan, Val? Mungkin Ya. kalau di kalau dulu belajar gue sempat juga alhamdulillah dikasih ilmu untuk mempelajari itu. Nah, prinsip-prinsip desain itu ada banyak sih gitu. Entah itu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu bisa kita capai melalui layout gitu. Cuman sebenarnya gini, sebenarnya layout itu juga banyak banget kan Val untuk Ya. macam-macamnya gitu ya. Ada yang secara apa yang namanya T gitu dari cara keterbacaan kita dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah itu akan ada banyak banget. Tapi kalau ngomongin sosial media gitu ya, kalau di sosial media paling sebenarnya sosial media itu emang banyak banget, tetapi yang paling menurut gue yang di highlight banget adalah
gimana kita mendesain di sebuah rasio 1:1, yang itu which is itu Instagram gitu kan, yang bentuknya kotak. Kita maksud gue itu adalah coba kalau emang pengen membuat sebuah brand di sosial media gitu, mungkin teman-teman di sini bisa eksplorasi aja dulu nge-layout atau membuat desain itu dalam rasio itu, rasio yang 1:1. Nanti setelah itu baru mungkin berlatih lagi ke rasio-rasio yang kalau di sosial media entah itu kotak ataupun portrait, yang dimana apa namanya kayak untuk stories, kebutuhan stories atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena kita teknologi udah maju banget, kita nggak mungkin lekang dari smartphone gitu. Akhirnya sosial media yang harus kita apa ya ulik gitu, kemungkinan ya kita ulik-ulik mungkin ya di rasio-rasio seperti itu aja sih menurut gue. Terus juga mungkin kalau dari segi teknis lainnya tentang branding gitu ya, harus ada yang namanya kekonsistenan gitu. Mungkin nanti coba gue sharing lagi ya. Nih ada beberapa yang mau gue tunjukin. Oke, tunggu sebentar ya. Gue cari Oke, oke. dulu. Take your time, take your time. Ini Santai aja kita. nanti ada sesi pertanyaan ya, Val. Ada. Oke. Sekalian gue ingetin ya buat sobat ngampus juga yang mungkin udah ada pertanyaan nih, udah nyimpan pertanyaan, bisa langsung ditaruh di kolom chat juga. Atau mungkin nanti kalau misalnya udah pemaparan dari Zakinya udah selesai, mungkin nanti akan ada yang ditanyakan juga boleh. Dan juga nanti kalau misalnya mau ada yang tanya live, secara live gitu ya, by open mic, itu boleh juga langsung ketanya ke Zakinya. Oke, Val udah terlihat belum ya? Sudah terlihat kah? Sudah. Oke. Nih, tadi di brand journey itu tadi kita sudah misalnya ya, anggap aja kita udah tahu nih rasional value-nya itu adalah makanan apa mie instan sehat. Nah, akhirnya ada beberapa yang harus kita konsisten dalam sebuah visual. Karena apa sih harus konsisten? Karena untuk mencapai sebuah apa ya persepsi di otak manusia, kita tuh harus banget yang namanya konsisten. Karena yang sesuatu yang berulang akan apa ya kalau gue bilang tuh sesuatu yang berulang tuh manjur banget untuk nempel di otak manusia gitu. Apalagi sesuatu berulang itu lebih dari 7 kali. Ada satu riset yaitu pokoknya riset itu mengenai tentang pengulangan aja sih, pengulangan. Entah itu dari warnanya hijaunya seperti ini nih. Akhirnya terbentuklah persepsi, oh ini nih hijaunya Starbucks. Karena kekonsistenan itu gitu. Nah, apa aja sih, nggak cuma dari warna doang yang mesti konsisten dalam membuat visual identity ini. Apalagi khususnya, kita kan ngomongin di sini temanya sosial media ya, Val ya? Ya. Oke. Nah, di brand delivery itu kita bisa nih akhirnya dari yang tadi kita kan lagi ngomongin Lemonilo yang dimana mie instan sehat gitu, yang pengen orang-orang terbentuk persepsinya tanpa MSG gitu. Nah, akhirnya dari situ kan gampang banget kita menggenerate sebuah tujuan itu ke dalam bentuk visual. Dari warnanya kita pakai warna-warna hijau, terus brand komunikasinya kita berarti harus apa cara bicara kita tuh lebih ke ini nih, ke keluarga, karena siapa lagi yang paling aware gitu kalau bukan keluarga gitu. Makanya entah dari packaging, dari sosial media itu warnanya hijau, terus juga uh, gaya komunikasinya juga tentang parenting atau kesehatan lainnya gitu kan. Nah, uh, karena tujuannya itu udah tahu, terus mau ngomong ke siapanya juga udah tahu, makanya udah gampang banget nih si Lemonilo ini ngebentuk sebuah brand visual seperti ini gitu. Entah itu di Instagramnya, entah itu di YouTube-nya,
maupun di packagingnya itu semuanya konsisten gitu dengan menggunakan warna branding atau visual branding yang udah dibentuk gitu sesuai persepsi yang pengen disampaikan kepada audiensnya gitu sih. Nah, kurang lebih yang mesti kita konsistenin ya. Kalau dari gue ini sebenarnya gue sederhanain aja, sebenarnya banyak banget. Kalau gue disederhanain, yang paling utama menurut gue adalah kalian harus sebelum kita ke sosial media, kita harus membentuk sebuah yang namanya branding utamanya kita dahulu nih, gitu. Kita mulai dari logo misalnya gitu. Apakah logo itu udah sesuai dengan apa yang pengen dipersepsikan atau belum nih? Kayak misalnya ini mie instan sehat. Nah, akhirnya terbentuklah logo ini yang dimana yang diharapkan logo ini bisa mempersepsikan kalau brand ini adalah emang tentang brand mie instan sehat yang dimana O-nya itu adalah sebuah irisan seperti buah atau sayur-sayuran gitu. Itu sebenarnya yang dikomunikasikan adalah itu gitu. Nah, dari sini kalau di gue biasanya itu terbentuklah yang namanya turunan entah itu buat di sosial media ataupun di media apapun gitu. Ini kan udah terbentuk nih brand logonya seperti ini, terus warnanya sudah terbentuk. Nah, dari sini kita bisa tuh yang namanya uh, udah tahu nih kita turunannya antara dua ini aja nih, kuning dan hijau. Kita nggak boleh yang namanya dari ininya hijau nih, tiba-tiba di bawah apa namanya di sosial medianya lebih dominan ungu, kan nggak mungkin gitu. Jadinya kita harus yang namanya konsistensi dalam visual ini tuh seperti ini. Dari warna kita juga nggak pakem banget harus pakai warna dua ini doang, tapi kita bisa namanya bikin warna turunan, entah hijaunya itu lebih muda ngetin atau shade atau lebih gelap gitu. Terus ini juga kuningnya bisa lebih tua ataupun kuningnya bisa lebih muda gitu. Dan ada warna-warna yang bukan primer. Kalau ini kan primer banget, warna hijau dan kuning yang emang harus mendominasi dalam satu brand tersebut. Tapi ada yang namanya warna-warna tambahan atau warna-warna sebagai pendukung lah ya, tetapi tidak mendominasi. Itu bisa warna apa aja. Tapi tetap yang harus mendominasi adalah yang di warna utama ini gitu. Nah, dari segi warna aja itu kita udah tahu nih, oh ini tuh lemonilo banget gitu. Karena kita konsisten gitu. Oh ini warna warna hijaunya itu hijau Starbucks banget karena si Starbucks tuh konsisten menggunakan warna hijau yang seperti itu gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya font. Biasanya kalau di brand itu, kalau di branding dia menggunakan font-font sesuai dengan apa yang dipakai dengan brand identity-nya di logonya gitu. Ini seperti ini kayak Lemonilo pakai nama fontnya itu Exact Semi Bold gitu. Exact namanya. Nah, tetapi bisa juga penggunaannya nggak harus pakai font dari brand identity ini gitu. Tapi kebanyakan sih bisa juga menggunakan kayak Gojek juga kan ada logo Gram dan logo type-nya kan ada bacaan Gojek. Nah, di sosial medianya dia menggunakan fontnya sama dengan yang di brand identity di logo Gojek itu. Tapi bisa juga boleh sah-sah aja menggunakan logo yang lainnya gitu. Kayak kalau siapa namanya si Lemonello ini menggunakan font turunannya itu Avenir seperti itu. Nah, terus yang ini nih mesti konsisten dimanapun gitu ya. Entah itu ngomongnya di sosial media atau ngomonginnya di apa ya di media cetak gitu ya, entah
cetak-cetak poster gitu itu mesti konsisten penggunaannya. Terus juga yang diharuskan konsisten adalah elemen-elemen visual style-nya gitu. Tadi kan udah tahu ya kita mau ngomong itu ke orang-orang apa namanya orang-orang yang peduli tentang kesehatan. Berarti udah tahu nih kita bakalan ngomong ke apa ya tentang ke keluarga gitu. Akhirnya terbentuklah sebuah elemen-elemen visual style-nya yang oh ini deh kita pendekatannya adalah pendekatan kartun gitu karena ini nih family banget nih gitu. Kita ngobrol sama orang-orang yang apa keluarga-keluarga yang emang peduli tentang kesehatan nih gitu. Pendekatannya akhirnya elemen visualnya terbentuk nih kita pakai kartun atau yang kayak tadi gue bilang kayak yang tadi gue tanyain ke lo Val apa kenapa apa namanya brand pasta gigi untuk gigi berlubang apa Pepsodent. Nah, karena kenapa lo bisa terbentuk Pepsodent karena di elemen-elemen visual style-nya Pepsodent itu pendekatan tentang gigi berlubang misalnya dia ada ngehadirin dokter di situ, ada foto dokter gitu. Ada apa namanya ilustrasi gigi yang gigi berlubang dilapisin gitu-gitu. Nah, itu elemen-elemen visual style ini akan terbentuk akan kita kita apa ya kita buat sedekat mungkin dengan audiens dengan tujuan persepsi dari brand tersebut gitu. Sebenarnya udah gampang banget kan kalau kayak begini udah nih kebentuk si Lemonilo ini kebentuk kita kita style-stylenya kartun-kartun deh dengan stroke-stroke gitu dengan warna-warna yang udah kita tentuin ini gitu. Makanya si sosial medianya Lemonilo semuanya gayanya sama gitu. Walaupun walaupun secara visual beda, tetapi secara style, secara warna itu semua konsisten. Yang dimana kayak mulai dari font gitu ya, dari font dulu. Dari font si Lemonilo tadi kan pakai warna font turunan ini nih, si Avenir. Dari font akhirnya dia bentuk sebuah stroke gitu ya stylenya karena emang dia tuh pengen kartun-kartun nih karena kalau kartun-kartun yang stylenya kayak gini kan lebih strong di stroke-nya gini kan ya di stroke apa namanya di pinggiran gambarnya gitu akhirnya dari font itu semua dibikin stroke gitu dan itu nggak cuma di satu konten doang, tapi di semua kontennya lihat tuh. Ada stroke, ini juga ada stroke, ini juga ada stroke gitu. Semua kontennya pasti ada stroke-nya gitu. Karena udah terbentuk tuh stylenya. Terus juga kalau ada misalnya nih, kalau ada ilustrasi, ilustrasinya seperti apa? Walaupun ilustrasinya berbeda-beda, tetapi penggunaan stylenya sama nih. Misalnya gambar cabe, tapi warna hijaunya tetap pakai warna hijau yang tadi udah kita ditetepin gitu kan ya. Terus penggunaan stroke-nya juga semua dipakein stroke gitu. Kayak kartun banget gitu. Semuanya konsisten dan semuanya sesuai dengan stylenya yang udah dibuat tadi di sini sehingga dari sini kebentuklah sebuah persepsi yang diinginkan oleh si Lemonilo itu. Gitu sih kurang lebih sebenarnya gampangnya adalah buat dulu branding identitinya, kemudian sisanya untuk turunan apa untuk sosial medianya itu menggunakan desain-desain turunan yang seperti ini aja sih. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Nah, Lumayan nih capek juga nih. banyak juga ya. Boleh minum dulu aja, santai kita. Oke. Mungkin pada ini kali ya apa mudah-mudahan pada ngerti ya lah ya apa yang gue omongin tadi. Ya, benar. Ya tadi juga sempat nyebut stroke. Buat teman-teman sobat ngampus yang belum tahu stroke itu garis luar ya. Iya, garis luar. Sorry ya, gue dari nggak tulisannya tahu tuh teknis banget ya. ya ada warna putih tulisannya kan garis luarnya hijau. Nah, itu Iya, namanya stroke itu gitu sobat stroke ngampus. itu namanya. Karena emang dia pendekatannya kan kayak emang pengen kartun gitu. Ya, Pendekatannya lebih ke keluarga yang peduli dengan kesehatan gitu. ya. Oke. Gitu sih.
Oke, tadi kan lu sempat bahas juga soal color juga, terus juga ada tipografinya, ada elemen desainnya. Nah, mungkin gue mau bahas satu-satu nih ya. Dari color dulu nih. Kan color itu ada color psychology gitu, yang dimana kayak Lemonilo ini hijau ini karena ada yang ingin ditunjukkan. Mungkin lu tadi sempat mention juga kan warna hijau mungkin ya pengennya memunculkan suatu benak di ada satu di benak orang tuh kayak sehat dan lain-lain gitu kan. Mungkin lu bisa jelasin nggak nih kayak pada saat kita ingin menunjukkan sesuatu tuh melalui color tuh harus seperti apa sih gitu. Oke. Nah, ya sebenarnya kalau teman-teman perhatiin lagi gitu ya, sebuah namanya kita mendesain itu kan kita membuat sebuah rancangan yang emang ada tujuannya ya. Kayak yang tadi gue sebutin Lemonilo emang tujuannya untuk mempersepsikan kepada audiensnya bahwa si Lemonilo ini adalah mie instan sehat. Nah, dari situ kan gimana kita bisa menggenerate sebuah tujuan itu ke dalam bentuk visual. Nah, banyak banget sih sebenarnya faktornya sih, Val. Salah satunya yang tadi lo sebutin, ada yang namanya dari psikologis. Kalau biasanya kalau anak-anak desain, anak biasa kalau ada anak DKV nih di sini pasti belajar yang namanya psikologis warna, belajar yang namanya nirmana gitu kan ya pasti. Nah, itu psikologis ini tuh banyak banget uh, banyak banget apa ya kalau bisa dibilang sesuai warna itu banyak banget tujuannya. Misalnya warna hijau apa sih yang pendekatan apa yang orang kalau ngeliat warna hijau tuh jadi gimana sih? Misalnya warna hijau tuh oh alam banget nih gitu. Alam berarti kesehatan banget nih gitu. Atau psikologis yang didapat apa sih? Oh ketenangan. Makanya nggak banyak banyak banget rumah sakit yang warnanya hijau kalau nggak warna biru. Karena yang didapat adalah dari psikologi yang terlihat adalah sebuah ketenangan gitu, fresh gitu. Kenapa warna hijau yang dipilih ya karena sesuai yang tadi Lemonilo inginkan gitu bahwa dia pengen ini mie instan sehat. Nah, atau juga ada yang namanya misalnya warna biru. Warna biru itu warna-warna dingin gini tuh psikologis yang didapat tuh apa sih gitu. Misalnya, oh warna biru tuh lebih ke teknologi banget gitu. Makanya banyak di sini yang perusahaan-perusahaan berbidang IT atau apapun itu warnanya warna biru kan gitu. Terus ada juga sebenarnya gue kalau nyebut gini mungkin pada lupa kali ya. Mungkin tapi kalau browsing ya, coba aja browsing di Google gitu ya, psikologis warna itu bakalan muncul banget apa aja yang bakalan psikologis apa aja kalau orang melihat itu dan biasanya udah dikelompok-kelompokin tuh kalau untuk brand ya ada yang namanya pengelompokan misalnya brand yang di bidang ini cocok apa warna-warna ini nih apa cocoknya kalau brand di bidang ini warna-warna ini nih cocoknya gitu sih tapi kurang lebih kalau dari keseharian aja kita bisa sih ininya gitu apa namanya merasa rasanya oh gue nggak cocok deh kalau warna ungu gitu untuk brand kesehatan kenapa warna ungu ya gitu pasti kan apakah warna ungu itu mempersepsikan dia itu kesehatan kan enggak gitu kira-kira apa yang warna kesehatan ya pasti hijau gitu kan nggak jauh-jauh dari seperti itu pasti udah punya sense-nya masing-masing sih gue rasa pasti nggak mungkin nggak ada gitu sih Pak kurang lebih. Iya, iya. Iya, jadi mungkin buat sobat ngampus nih yang mungkin masih bingung nih, oh mau bikin brand tapi warnanya apa ya? Oh apa warna yang gue suka aja kali ya? Misal gue mau bikin brand minuman tapi warnanya warna hitam gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja gitu, Sah aja. tapi pesannya yang ingin disampaikan mungkin akan sulit untuk tersampaikan gitu ya. Oh hitam nih apa nih gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya gini, oh nggak mungkin itu buktinya misalnya kalau ngomongin ungu gitu ya, itu buktinya cat time warna ungu gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti kan emang ada si cat time ini punya tujuan tersendiri untuk terbentuk persepsi
yang pengen disampaikan kepada audiensnya gitu. Semua warna sah-sah aja, yang penting sesuai atau tidak dengan tujuannya gitu. Gitu sih. Ya, mungkin tadi kalau sobat ngampus yang masih penasaran nih ya, warna ini melambangkan apa, warna ini melambangkan apa, mungkin bisa dicari color psychologist, di situ udah banyak menjelaskan. Banyak. Kalau Dan kayak banyak juga Instagram contohnya gitu ya, brand-brand apa pakai warna apa itu karena apa gitu, udah banyak banget ya. banyak. Ya, oke. Kita lanjut lagi nih, setelah dari color, lu juga tadi mention soal font di logo branding di sini. Nah, gue juga penasaran nih gitu kan. Kalau misalnya penggunaan font ini, kebanyakan orang gini nih, salah menggunakannya gitu. Ada yang kalau lu tahu font Times New Roman, which is itu serif kan ya, yang ada ekor-ekornya gitu-gitu. Tapi orang pakai di acara, misal punya satu event atau punya brand yang karakternya fun gitu. Nah itu kan udah salah banget tuh ya, maksudnya nggak cocok lah gitu untuk penempatan si fontnya ini kepada si temanya seperti apa. Nah itu lu mungkin bisa jelasin yang baik itu seperti apa sih gitu. Aduh, gue gak ada contoh lagi ya. Karena kan kalau gini tuh pakai contoh. Contohnya ya. Oke, tunggu sebentar. Gue lagi mikir dulu. Ada kayaknya. Kalau misalnya gini, penggunaan font ya, kayak tadi si Naufal bilang kan. Jadi ada 3 macam tipe tipe font ya. Font. Yang itu ada serif, yang tadi Naufal bilang yang dimana itu ada ada Val namanya Val? Pokoknya ada ekor-ekornya gitu deh. Ekor Kalau itu, misalnya. ada ekor-ekornya itu yang kalau kalian di mesin ketik yang lama tuh yang berisik tak 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 tak, nah itu tuh namanya serif. Nah kalau yang seperti ini, yang ini nih, yang tidak ada ekornya ini namanya itu serif. Ada lagi yang tulisannya itu sambung, yang di mana itu namanya script. Nah, sebenarnya dari 3 tipe font itu tuh mempunyai kayak yang tadi mempunyai persepsi masing-masing gitu yang bisa terlihat gitu. Misalnya kalau script itu yang huruf sambung itu kalau teman-teman penggunaannya lebih fun, pengen pengen terlihat lebih santai, lebih menyenangkan, atau kayak misalnya kalian pengen misalnya ini pengen apa ya namanya bikin brand tentang agency tour gitu ya, kemungkinan tuh menggunakan huruf-huruf script tuh yang sambung. Coba lihat deh kayak akun-akun yang tentang traveling gitu. Pasti kebanyakan menggunakan huruf-huruf script gitu, apa font-font script yang sambung. Karena apa? Karena yang pengen disampaikan mereka adalah tentang apa ya? Tentang yang menyenangkan gitu, apa santai gitu, nggak kaku gitu. Makanya penggunaan script. Nah, kalau emang penggunaan seperti sans serif itu apa namanya kayak seperti ini nih, bisa juga atau kalau yang pengen elegan, pengen terlihat apa ya corporate banget gitu. Jadi kalau gue menerjemahkan lebih sederhananya, kalau lo pengen yang senang apa yang terlihat lebih menyenangkan, terlihat lebih santai, kalem, perbanyaklah curve, perbanyaklah lingkaran apa namanya? Jangan ada sudut-sudut gitu, jangan ada sudut-sudut. Kalau emang pengen terlihat yang profesional, pengen terlihat yang apa ya trust gitu, pengen reliable banget terlihatnya, itu penggunaan yang banyak banyak sudut-sudutnya tuh, yang kayak serif gitu. Intinya sih kalau gue menjelaskan secara sederhana sih kayak begitulah Pak, kurang lebih. Kalau pengen santai banyakin yang curve-nya, jangan banyakin sudut-sudut. Karena kan sudut-sudut itu kayak terlihat menjadi kaku banget dalam sebuah desain. Makanya kalau si Lemonello ini kan lihat aja nggak terlihat kaku sama sekali kan. Gitu sih kurang lebih ya kalau penjelasan singkatnya, dan kalau gue sederhanain ini
kebetulan gue nggak nyiapin itunya sih. Kalau mungkin kalau diliatin visualnya mungkin lebih ini sih, lebih ngerti kali. Tapi mudah-mudahan ngerti lah ya apa yang gue omongin tadi. Ya, 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 ya. Jadi, oh iya, by the way, tadi kan ada serif itu yang ada ekornya. Maksudnya, kalau misalnya teman-teman pasti sering pakai kayak Times New Roman. Nah, itu contohnya Times New Roman itu kan itu bentuk dari serif. Nah, sans serif yang tadi yang kayak Lemonilo dan script itu huruf sambung begitu. Nah, Betul. mungkin satu lagi nih ada yang tadi lu bahas juga soal elemen visual itu menyesuaikan banget. Bahkan nggak cuma hanya dari desain, foto dan lain-lain atau video pun menyesuaikan pada brand juga kan. Di elemennya pun pasti akan menyesuaikan pada brand juga. Nah, itu bagaimana sih cara menyampaikan suatu elemen itu secara baik melihat dari si brandnya sendiri? Ini ngomongin apa? Foto ya? Ya, baik itu foto mau video ataupun dari grafis juga. Sorry Val, apa tadi pertanyaannya? Biar lebih nyambung lagi. Jadi kan tadi lo juga ada, kan tadi pertama ada color, ada tipografi, dan juga ada elemen visual kan. Elemen visual ini kan mempengaruhi juga kan, kayak tadi ada gambar-gambar, grafis, dan lain-lain gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan kepada foto dan video juga kan. Nah, Betul. itu yang baiknya itu seperti apa sih menurut lo menyesuaikan Oke. dengan brand misalnya? Yang baiknya gini. Balik lagi sih, misalnya kayak ini nih, misalnya si Lemonilo ini, fotonya harus kayak gimana nih biar biar apa namanya terlihat seperti tujuannya ya, yang itu adalah makanan sehat. Nah, ini gue nggak ada contohnya sih, ini nggak ada contohnya, tapi kalau bisa dibilang penggunaan foto itu, misalnya kalau kalian pengen foto produk untuk sebuah branding, kalau menurut gue ya harus ada dari warna-warna dari branding kalian gitu. Misalnya, atau segampang logo lah, segampang logo. Misalnya kalian punya ayam geprek nih gitu, brand ayam geprek. Nah, ketika kalian foto produk, itu sayang banget kalau di dalam foto itu nggak ada dari elemen dari branding kalian gitu. Contoh lah di mangkoknya itu ditempelin logo kalian. Karena itu yang bisa membedakan foto itu yang kalian buat dengan ayam geprek lainnya. Gitu. Atau elemen-elemen lainnya yang mendukung. Misalnya makanan sehat, berarti harus ada sayuran di situnya, di pinggiran mangkoknya, atau ada apa ya, makanan yang tidak dominan tapi muncul di frame, misalnya kayak gambar ikan, itu kan kayak komposisi 4 sehat 5 sempurna banget gitu. Itu balik lagi ke sesuai dengan tujuan dari apa persepsi dari brand tersebut. Jadi elemen-elemen itu sih yang dibutuhkan, entah itu dari apa visualnya kayak logo, atau warna alasnya juga bisa, warna alas dari foto tersebut, atau warna kalau kalian bikin video itu penggunaan bajunya, misalnya yang modelnya gitu, penggunaan bajunya harus warna kuning ya, atau penggunaannya harus warna hijau ya gitu. Itu bisa menggambarkan dari brand kalian. Makanya banyak kan kalau kalian suka bikin kalau lihat iklan-iklan gitu ya, atau kalau kalian ngelihat, misalnya kalian ngelihat suatu konten nih, konten itu lagi ngomongin Tokopedia gitu misalnya, tapi si influencer itu pakai bajunya hijau gitu. Kenapa? Ya karena balik lagi harus ada satu elemen yang dimana masuk ke dalam video atau foto kalian gitu. Entah itu dari warna, entah itu bisa logo branding gitu. Kayak gitu sih Val, kurang lebih. Oke. Nah, itu kan tadi udah kita bahas tuh soal apa namanya elemen-elemen visual gitu ya. Kemudian juga ada yang komposisi-komposisi visual juga seperti color dan juga tipografi itu harus diperhatikan juga. Tadi juga ada di share juga dari Zakinya. Kemudian gue mau loncat kepada satu tren. Desain, baik fotografi, baik videografi, itu kan menyesuaikan banget ya. Seiring berjalannya waktu juga pasti ada tren yang naik gitu dari contohnya desain deh gitu kan. Pasti ada aja gitu bentuk-bentuk desain tuh yang baru gitu. Nah,
untuk suatu produk, apakah kita harus menyesuaikan dengan tren yang ada atau mungkin konsisten dengan uh, pesan yang akan kita sampaikan. Misal contoh Lemonilo kan punya model desain kayak begini nih, yang lu share kan ada bentuk grafisnya seperti ini, karakternya seperti ini gitu. Misalkan ada contoh, oh trennya lagi 3D nih, apakah kita harus menyesuaikan 3D? Apakah memang kita harus konsisten aja gitu di gaya desain kita yang emang kita bentuk gitu dari awal? Kalau pertanyaannya seperti itu, pasti gue bakal ngejawabnya konsisten. Karena ketika kita ada satu yang namanya tren itu bersifat bukan jangka lama ya, Val. Karena jeleknya tren itu bersifatnya jangka pendek, mungkin cuma 6 bulan, mungkin satu tahun gitu. Lihat aja kayak dulu sempet banget trennya flat design, tahu flat design yang semua semua orang pakai flat design, tapi itu emang temporary banget, cuman sebentar gitu, ada masanya gitu. Lebih baik kalau untuk brand adalah ya emang sesuai tujuan brand tersebut yang udah kita rancang, udah kita pikirin matang-matang pendekatan visualnya yang sebelumnya, misalnya kita pendekatan visualnya komik gitu ya. Ya udah kita gunain aja sebisa mungkin seperti ini gitu. Kalau emang toh pengen banget dimasukin ke dalam desainnya gitu, misalnya pengen deh gitu satu, tapi nggak boleh yang namanya mendominasi sih. Tapi menurut gue sih jangan sih, karena bakalan jadi belentang-belentong gitu kan, jadi kayak nggak konsisten. Balik lagi ke konsistensi itu adalah penting gitu, karena ketika konsisten, ketika itu muncul mulu di benak warna hijau begini tuh muncul mulu di otak, itu bakalan udah tahu nih, oh ini Lemonilo, nggak mungkin brand lain gitu sih Pak. Jawaban gue konsistensi sih. Ya, berarti konsistensi itu harus penting banget gitu ya. Karena memengaruhi, balik lagi ke hal pertama gitu, memengaruhi bagaimana kita menyampaikan brand kita ke orang, supaya nyampainya tuh di orang tuh, oh pada saat kita lihat warna hijau, kayak tadi lu bilang mungkin, Lemonilo, gue ingetnya. Mungkin kalau lihat dari kontennya kayak gini, oh si konten grafisnya si Lemonilo, kayak gitu-gitu mungkin ya. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya kita bahas tadi soal tren gitu kan ya. Menurut lo kalau misalnya, tadi kan kita bahas soal grafisnya ya, maksudnya tentang bentuknya gitu, baik itu video, foto, ataupun grafis. Nah, kalau misalnya secara konten, pasti kan konten juga ada trennya kan. Misal kayak kemarin tuh sempat naik juga kalau lo tahu yang kayak UI itu, lo tahu kan? Yang UI upload yang kayak sinetron gitu kan. Mungkin UI pun menyesuaikan itu untuk marketingnya dia gitu kan. Bukan semata-mata kayak, gue aja deh yang bikin gitu. Gue nggak ngerti desain, gue aja lah gitu. Yang penting ini konten naik, nggak gitu kan. Nah, pandangan lu tuh terhadap sesuatu hal yang seperti itu tuh gimana tuh? Kan pasti itu sama aja membuat satu konten menjadi suatu tren gitu kan ya. Terus mengaplikasikannya kepada visual. Tapi visualnya tidak diperhatikan gitu. Itu menurut lu gimana? Ya menurut gue kalau emang ada sebuah tujuan, balik lagi ya, namanya kita mendesain, kita itu merancang gitu, merancang sesuai tujuan. Nggak mungkin, misalnya kita, udah nih kita kayaknya pengen out of the box aja nih, pengen kita keluar pakem dari brand identity kita nih, kita pengen lihat reaksinya bagaimana gitu. Dan itu kan adalah tujuan kan, udah tahu nih kita pengen tahu reaksinya bagaimana gitu, itu ada tujuan. Atau kita pengen word of mouth gitu, kita mau mencapai word of mouth marketing gitu, dari mulut ke mulut biar jadi engagement tinggi gitu ya, itu adalah satu tujuan gitu. Ketika dia dibikin kayak sinetron gitu ya, menurut gue sih sah-sah aja sih kalau emang tujuannya seperti itu. Dan akhirnya tapi kan tetap aja harus balik lagi ke dalam guide yang udah ada gitu sih Kak. Oke, berarti even it works. Jadi kalau misalnya kita balik lagi kan kita lihat bahwa itu works banget gitu. Even banyak menerima cacian dan makian dari beberapa designer yang penting, gitu yang kan yang dituju adalah word of mouth itu.
Ya, sekelas balik. UI. Iya, makanya itu gitu. Jadi perbincangannya sekelas UI gitu bisa membuat satu desain yang kayak gitu jadi banyak komentar dan juga kritikan, bahkan gitu banyak Dan muncul desainer so jago sebenarnya juga gitu itu kan. adalah cara cara yang udah banyak brand lakukan sih sebenarnya. Ya. Udah banyak banget kayak entah itu dari desain, entah itu dari konten. Misalnya kontennya kayak tentang screenshot brief apa namanya brief konten gitu ya gini. Mas, ini udah oke belum? Tapi secara desainnya desainnya apa namanya tetap kayak begini tapi captionnya itu ada tulisan kayak ini udah oke ya, terus baru caption sih kan ini orang salah apa gimana sih gitu, jadi bahan omongan gitu. Itu kan yang sebenarnya yang dicari-cari gitu. Jadi kalau toh emang itu sesuai apa yang pengen dituju itu sah-sah aja sih. Terus akhirnya kan balik lagi ke dalam guideline yang udah dibuat dari awal itu sesuai tujuan itu. Gitu. Oke, berarti sah-sah aja nih ya kalau misalnya kita mau mau yang tadi udah mungkin kita bahas ya gitu ya, pengen keluar dari apa yang kita udah bentuk, misal untuk menjadi satu apa uh, menyampaikan satu pesan gitu ya, itu mungkin sah-sah aja gitu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan nih ya, udah ada beberapa Wah, juga. mantap. Oke, bisa dibantu admin untuk share pertanyaannya? Oke. Oke, gue bacain dulu nih ya. Ada dari Fadia Hoirunisa. Bagaimana caranya mengundang banyak orang untuk mengetahui brand kita? Oke. Secara visualnya mungkin ya. Secara visual kan ya? Apa Iya. secara ini nih, sosial media? Maka sekarang kita bahas visual ya. Jadi kita anggap secara visual. Ya, kayak tadi uh, apa namanya gue bilang konsistensi itu ketika penggunaan warna hijau lemonilo sama penggunaan warna hijaunya Starbucks pasti udah tahu dong Starbucks warnanya kayak gimana gitu. Jadi orang udah tahu kan itu brandnya Starbucks. Kenapa? Karena itu adalah konsistensi penggunaannya di sosial media, penggunaannya di media cetak, penggunaannya dimanapun menggunakan warna yang sama, gaya visual yang sama, dan font yang sama seperti itu sih. Intinya adalah konsistensi dimanapun brand kalian ada menggunakan style visual yang seperti itu. Itu aja sih jawabannya. Oke, Oh, intinya. kalau mengundang ya, kalau itu untuk apa namanya mendetek gitu ya, mendetek oh itu brandnya ini nih gitu. Tapi kalau untuk mengundang adalah apa ya? Gimana desain itu kita buat se-eye-catching mungkin, seorang akan melihat gitu ya, mau melihat gitu, nyaman dilihat. Ya intinya balik lagi sih, tadi kekonsistenan style dan penggunaan desain yang emang benar-benar bagus gitu. Gitu sih kalau secara ininya, secara sederhananya gue jawab, mudah-mudahan terjawab lah ya. Iya, oke. Jadi kuncinya adalah konsisten ya, di mana Nah, kita kalau misalnya bikin suatu desain, ya intinya kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara konsisten itu. Sehingga nanti akan muncul di benak orang tuh, oh ya tadi yang udah lu bilang kan, hijau itu hijaunya Starbucks seperti apa, hijaunya Lemonilo seperti apa. betul betul. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Dari Kansa Sabita, bagaimana caranya agar selalu bisa mengembangkan ide-ide dengan baik? Nah, Oke. ini bicara soal ide nih. Wah, berbicara dengan ide ya. Itu sebenarnya mengembangkan ide itu bisa terlatih dengan sendirinya sih. Kalau dulu kalau gue percaya ketika lo ngumpul sama orang-orang kreatif itu lo bakalan kreatif itu akan tertular dengan sendirinya gitu. Tetapi kalau cara gue menemukan sebuah ide itu adalah pasti teman-teman di sini juga
uh, udah nggak awam lagi dengan yang namanya mind mapping, yang dimana misalnya gitu ya, bikin mind mapping tentang mie kesehatan. Kita kan udah dapat nih, oh misalnya kita nemu satu ide sayur. Nah, kita kembangin lagi dari segi yang lainnya. Tetapi jangan cuman satu layer doang. Misalnya kita udah nemuin sayur gitu ya. Kita bikin turunannya lagi sayur. Itu apa nih layer keduanya? Misalnya tukang sayur atau ibu yang masak sayur. Nah, itu dari layer-layer yang berlayer itu bakalan ketemu sebuah ide dan pendekatan yang biasanya pendekatan-pendekatan yang bagus gitu, yang works gitu. Oh, kita angkat ini aja nih karena yang ini belum belum pernah nih orang ngangkat gitu. Walaupun brand lain pernah ngangkat tentang kesehatan misalnya gitu. Tapi dia pendekatannya seperti itu. Kita ambil yang ini aja nih, gitu. Jadi layernya diperbanyak gitu. Jadi jangan cuman satu pemikiran doang, tapi dari pemikiran itu kita turunin lagi sebanyak-banyaknya. Itu sih kalau cara gue. Oke, mungkin ada nggak dari lu kayak source-nya yang gitu yang buat, oh gue bisa dapat ide karena lihat ini nih, ada nggak website or something gitu? Oke, kalau kalau untuk website, gue bikin mind map itu gue biasanya menggunakan ini ngomongin tools ya, Ya, ngomongin tools. ya. Kalau namanya ada tools itu adalah online board, namanya miro.com. Teman-teman bisa pakai dan itu teman-teman bisa berkolaborasi mungkin sama tim. Misalnya kayak kalau kita mikir sendiri kan kayaknya berat gitu. Kalau sama tim ada dua otak nih yang bisa bekerja gitu, yang bisa kolaborasi. Nah, gue biasa pakai Miro. Tapi kalau untuk menemukan idenya gitu untuk nyari nyari inspirasi, biasanya gue menggunakan biasanya nyari di Behance atau di mungkin kalau teman-teman yang nggak banyak yang pakai juga, misalnya Pinterest gitu bisa juga. Gue lebih banyak di Behance sih, tapi di Behance ya, Behance. Ya, ya. BEH Hance. B B BE. BEHANCE Ya betul. .com. Itu mungkin teman-teman bisa cari di situ ya. Dan banyak juga mungkin kalau gua mungkin sama sih gitu kan. Mungkin banyak juga ada dribble dan lain-lain, itu bisa dicari juga di situ. Dribble yang B-nya 3, BBB. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Nurul Fatimah Rais, cara organik agar foto produk menarik dan banyak dilihat sehingga banyak yang beli. Oke. Cara menarik sehingga biasanya nih penggunaannya itu di marketplace nih. Gue dulu sempat juga di agency. Dulu gue nge-provide brand kayak Oreo, kayak Macarizo untuk di marketplace-nya. Sebenarnya kuncinya cuma satu sih. Adalah fotonya kalau di marketplace ya. Kalau di marketplace itu yang penting apa yang mau dijual satu harus terlihat uh, terlihat dengan jelas gitu detailnya, terlihat dengan jelas detailnya. Itu aja sih. Misalnya mouse gitu ya, gambar mouse tampak depan, tampak kiri, kanan. Sama yang kedua adalah foto itu mengilustrasikan kegunaannya. Misalnya kalian punya brand apa ya misalnya ya, apa ya, kasih contoh dong ke gue. Gue bingung. Mungkin Misalnya sepatu gitu. Kalian bisa oke. mengilustrasikan sepatu itu dipakai sama cewek tuh kayak bagaimana sih. Nah, itu sih yang bisa menarik dan bisa sehingga banyak yang beli. Jadi fotonya jelas, produknya, detailnya. Yang kedua adalah foto itu terilustrasikan dengan baik. Misalnya nih sepatunya buat orang gemuk nih, berarti modelnya harus kaki yang orang gemuk dong, yang betisnya besar misalnya. Nah, itu ketika kita udah mendeliver visual yang kayak begitu dan target market misalnya sepatu orang gemuk, orang yang gemuk itu melihat, oh ini
di kaki gue nih bakalan kayak begini nih gitu. Pasti dia terbayang dan memutuskan untuk membeli gitu. Gitu sih, ada dua, detail dan ilustrasi, mengilustrasikan. Oke, tapi gini ya, kalau misalnya kita bikin fotonya itu dengan storytelling itu gimana tuh menurut lo? Iya bisa sih, bisa 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 juga ya? bisa juga. Cuma Oh. balik lagi sih penempatannya itu di mana. Hmm. Penempatan misalnya strategi, balik lagi strateginya di mana, entah itu di marketplace kah emang jualannya atau di sosial media kah gitu. Ya, Jadi ya. kalau kayaknya kalau di marketplace apa ada storytellingnya kayaknya Kurang ya. kurang kan, kita harus to the point gitu. Ya, ya, Makanya ya. balik lagi teman-teman harus tahu uh, ini bakalan foto ini bakalan ditempatkan di mana nih, harus tahu itu juga tuh itu penting. Oke. Kita lanjut dari Bayu Arif Fadila. Apa yang menjadi minat orang saat melihat visual branding kita, serta apa aja yang diinginkan oleh orang dari visual branding kita? Apa yang menjadi minat orang saat melihat visual branding kita, serta apa aja yang diinginkan oleh orang dari visual branding kita. Oke. Gini, kalau gue selalu menyebutnya gini, kita hanya bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita dan impact-nya itu kita nggak bakal bisa kontrol. Kalau yang ditanya Mas Bayu ini kan adalah impact-nya ya, impact-nya, Ya, impact-nya. Jadi kayak apa sih yang orang minatin gitu? Itu kan adalah suatu akibatnya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah sebabnya dulu nih, desainnya kita nih. Ketika uh, desain kita itu bagus, desain kita itu sesuai dengan tujuan kita, baru tuh akibatnya itu si yang ditanyain itu terbentuk persepsinya gitu. Itu tuh nggak bisa kita kontrol. Nah, tetapi biasanya desainer itu ada yang namanya sebuah riset dulu nih, Val, biasanya. Misalnya ya, nih, gue buat lemonilo untuk mie kesehatan misalnya ya. Nah, orang-orang yang kesehatan tuh karena gue nggak sehat, gue kan nggak sehat nih. Misalnya gue merokok, gue ya, jauh banget ya, dari hidup sehat. Tapi kan gue harus tahu dong orang sehat tuh kayak gimana sih, apa ya. namanya, pola hidup yang menurut dia sehat tuh kayak gimana, kan beda-beda gitu. Akhirnya tuh melakukan riset gitu. Nah, mungkin yang Mas Bayu tanyain itu adalah seperti itu. Jadi Mas Bayu harus meriset dulu audiensnya yang pengen dicapai gitu. Entah itu dari kebiasaannya seperti apa, hidup sehat tuh kayak gimana, entah itu dari apa namanya sekitarnya, kalau orang sehat itu sekitarnya kayak gimana sih, oh ternyata keluarganya juga sehat gitu, nggak cuma dianya doang yang sehat gitu misalnya ya, ini misalnya. Jadi itu yang biasanya riset-riset itu yang bisa kita bawa dan kita terjemahkan ke dalam visual. Terjemahannya itu pendekatannya biar deket banget dengan apa ya, target target market dari brand itu. Gitu sih. Harus di riset. Oke, berarti harus ada riset ya intinya. Jadi sebelum kita meluncurkan suatu produk atau meluncurkan suatu produk visual gitu ya, kita harus tahu dulu keinginan orang seperti apa sehingga produk kita pun relate gitu dengan apa yang orang minta gitu. Kadang-kadang desainer kalau main hajar-hajar aja, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Hmm, Oh, udahlah, bisa gue. Tapi ternyata itu salah banget. Itu bukan iya, iya, iya. itu lo bukan orang yang pengen dituju. Iya, iya, iya. Sebenarnya riset itu menjadi satu bagian ya untuk seorang graphic Iya. designer or ya yang bekerja pada suatu bidang visual gitu untuk mendapatkan eh, apa keinginan juga dari orang gitu kan. Iya, betul. Risetnya nggak harus nanya Memenuhi. gitu sih. Bisa baca artikel, bisa lihat data-data yang udah pernah di riset gitu-gitu aja sih kalau gue ya. Gitu. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Oke, ada dari Siva Raida Vijaya.
Hal kecil seperti apa yang harus diperhatikan untuk meningkatkan citra brand melalui visual branding di media sosial? Ngomongin citra Anjir. nih. Hal kecil seperti apa yang harus diperhatikan? Banyak, sebenarnya kalau kecil tuh banyak. Mungkin dari gaya bicara di sosial media itu kan, tapi ini ngomonginnya visual ya. Visual. Eh, Nggak apa-apa, tapi balik lagi, kalau lo menyebutkan di luar di visual, karena kan emang mungkin nyambung juga gitu kan. ya sebenarnya nyambung sih. Cuman kalau secara visual nggak boleh yang namanya berseberangan dari tujuan dari brand tersebut, persepsi yang pengen dicapai dari brand tersebut gitu. Misalnya brandnya itu apa ya, misalnya ya, yang nggak berseberangan itu misalnya gini, gue gue agak-agak ini sih, tapi jangan ngomongin itu deh. Misalnya dari warna lah ya, dari warna tuh misalnya kita tuh uh, pengen warna sehat banget nih di ininya nih, tapi di alas mangkoknya itu warnanya oranye, atau di situ ada cairan warna oranye gitu. Itu kan kayak warna berseberangan banget, karena apa, bisa bisa orang mempersepsikan itu ada racun apa gitu ya, atau yang tidak sehat gitu. Itu kan jadi sebuah hal yang berseberangan. Jadi sebisa mungkin harus align terus sama brand visual yang udah kita bikin sesuai dengan citra yang pengen dicapai ke audiens tersebut gitu sih. Oke. Ini semoga menjawab ya untuk Syifa. Gue menjawab Ya. sebisa ya. Oke. Lanjut ya kita ya ke Muhammad Ihsan. Alur untuk membuat sebuah konten sosial media yang benar tuh gimana sih? Waduh, ini masuk ke SMM nih, sosial media. Ya, alur membuat sebuah konten ya. Sebenarnya alurnya itu kalau di versi gue itu adalah kita harus mempunyai konten pilar dulu nih, konten pilar. Kayak misalnya Lemonilo tadi tuh, Lemonilo mempunyai sebuah konten pilar, misalnya ngomongin tentang produk. Terus itu pilar satu, produk. Pilar kedua misalnya ngomongin tentang parenting, karena target marketnya adalah keluarga gitu. Itu berarti pilarnya satu itu produk, satu parenting. Nah, terus pilar yang ketiga apalagi nih yang berkaitan dengan audiensnya, misalnya kesehatan gitu. Nah, dari pilar itu bisa kita turunin tuh ke sosial media kita, misalnya dari produk, turunannya kontennya apa, misalnya kita ngomongin tentang varian yang rasa pedas misalnya, bikin satu konten. Terus di pilar yang kedua itu ngomongin parenting, ngomongin tentang cara ngerawat anak yang nangis mulu misalnya, atau tips untuk ayah yang traveling bersama keluarga gitu. Itu kan ngomongin tentang parenting, tentang keluarga gitu. Itu bisa jadi turunan-turunan. Terus yang pilar-pilar yang lainnya tinggal diikutin. Nah, dari situ udah kebentuk, baru kita terjemahin ke dalam visual, ke dalam tulisan, apa entah itu microblog atau itu cuman satu visual, kemudian di captionnya kita jelasin gitu. Bisa sih kayak gitu. Jadi alurnya kita udah tahu pilarnya, sisanya kita turunin ke dalam visual dan penulisan. Itu sih. Oke. Ini kita lanjut lagi ya. Agak ngebut karena menyesuaikan dengan waktu juga ya. Boleh dibantu admin? Next. Oke. Ada dari Lia Safitri, apakah visual branding menjadi cara utama untuk meningkatkan personal branding atau bisa dengan pilihan lain seperti hal-hal tertulis dan lain-lain? Oke. Ini bicara personal branding mungkin. Bicara personal branding, oke, Lia. Itu bisa banget visual branding jadi cara utama untuk meningkatkan, bisa. Karena yang tadi bilang, kalau kayak gue menggunakan warna hitam terus, ya udah hitamnya tapi beda ya, hitamnya hitam ada biru-birunya gitu. Itu bisa gitu ya. Tapi paling ampuh dalam membuat personal branding adalah menunjukkan muka. Karena
itu sebuah pembeda yang nggak bisa dibedain, yang menjadi pembeda kecuali kalian kembar gitu ya. Jadi kalau untuk personal branding, gue lebih mengutamakan adalah muka, wajah, diri kita, raga kita. Gitu. Kalau penulisan juga bisa sih sebenarnya. Gue suka, misalnya ada, gue tuh suka bacaan apa? Jadi ini orang suka review film, tapi gaya tulisannya tuh gaya tulisannya tuh dia banget gitu. Gaya tulisannya tuh ada meme-nya di tengah-tengah yang jadi kocak gitu. Tiba-tiba dia nge-reviewnya nggak cuma nge-review tapi ada lucu-lucuannya. Itu gue suka banget gaya tulisannya dia. Gue kalau ngelihat tulisan ini kayaknya dia banget nih. Nah, nggak gue bakalan penasaran sama mukanya gitu. Jadi kayaknya nggak bisa lebih visualnya itu ya harus visual ada orangnya juga sih gitu. Gitu sih harus terpenting gitu. Visualnya adalah di Diri manusia. sendiri ya. Nah. Oke. Kita lanjut. Dari Raisa Amara, seberapa penting visual branding untuk kita? Apakah setiap orang harus punya dan paham seperti apa visual brandingnya? Terima kasih. Ini ngomongin brand atau ngomongin personal branding ya? Kalau ngomongin brand, menurut gue ya bukan harus sih. Menurut gue sih harus sih. Karena apa? Karena itu adalah tolak ukur brand kalian mau dibawa kemana nih. Jangan cuma jualan-jualan doang, tapi nggak ada tujuan yang jelas. Jadinya ya udah kalian stuck di situ-situ aja. Kalau ada ini ngikutin ini, kalau ada ini ngikutin ini. Nggak kagak. Kalau untuk brand, kenapa harus adanya personal branding? Karena untuk tujuannya pasti untuk loyalitas. Pasti sih untuk loyalitas. Ketika brand itu udah punya loyalitas, itu gampang banget mau ngeluarin produk apa aja gampang banget. Misalnya nih, kita bikin brand sepatu untuk orang gemuk. Itu kan beda banget sama orang yang lainnya ya, sama sepatu-sepatu yang lainnya. Ketika sepatu orang gemuk ini ngeluarin satu produk, orang-orang gemuk yang di marketnya itu pasti akan loyal gitu, karena gue nggak bisa menemukan itu di brand lainnya gitu. Gue udah suka banget sama ini, gue bisa pakai sepatu yang muat sama gue dan stylish gitu misalnya, itu akan terbentuk loyalitas gitu. Jadi kenapa kalian membuat sebuah branding, yaitu tujuannya untuk loyalitas. Mau gak lo punya produk gitu ya, lo ngeluarin aja nih satu, tiba-tiba habis gitu. Itu kan enak banget kan kalau kayak gitu kan. Ya. Gitu sih kurang lebih, Val. Oke. Next lagi, apakah masih ada pertanyaannya? Oh, ada nih, satu lagi. Live, ternyata dari Mbak Ade. Ini termasuk pembicara kita nih, Zak. Sebelumnya pernah ada Mbak Ade di ngotak. Mungkin Mbak Ade bisa dibantu untuk open mic-nya. Halo Mas. Halo. Suara kedengaran? Iya, Mas, kedengaran. kebetulan produk aku itu bukan F&B ya, tapi lebih ke online konten online education gitu, sama psikotes online buat penjurusan. Sebenarnya kendalaku tuh bukan soal mempromosikan aja sih, tapi juga membangun awareness-nya gitu untuk sampai ke buying behavior-nya, untuk jadi conversion. Lebih banyak ke orang yang juga belum tahu sebenarnya psikotes itu sebenarnya berguna loh, nggak cuma karena kewajiban dari sekolah, tapi remaja-remaja ini juga penting banget buat tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka, supaya kalau milih jurusan tuh nggak salah-salah dan ujungnya salah jurusan gitu. Nah, any insight nggak ya Mas soal gimana supaya kita bisa reach out mereka yang sekarang kan mostly mereka ada di TikTok nih, remaja nih gitu. Jadi ada masukan mungkin terkait visualnya Mas kayak apa? Thank you. Oke, visualnya ya seperti apa? Aduh. Sebenarnya kalau untuk membangun sebuah awareness itu kalau dari versi saya itu adalah buat orang
buat orang tersadarkan dulu nih melalui konten-konten biasanya gitu kalau dari saya gitu. Nah, kalau secara visual itu pasti ngikutin dari yang kayak tadi saya bilang udah terikut dari warna, dari brandingnya yang tadi apa ya tadi platform ya branding platformnya mungkin. Kalau warna entah kalau di TikTok itu harus ada satu figur sih, ada satu figur itu yang emang dia ngebahas tentang psikologis gitu, psikotes. Tapi aku belum tahu sih tujuannya itu tadi apa tujuannya platform itu apa tadi, maaf. Boleh dibantu, admin, tujuannya tadi? Ya, jadi tujuannya itu buat remaja-remaja ini tahu, anak SMP tahu di SMA tuh dia harus milih IPA atau IPS sih gitu. Di SMA mereka jadi tahu Oh, harus kuliahnya apa. Karena apa ya, rasio orang dengan jumlah orang yang salah jurusan di Indonesia tuh di atas 80% Mas gitu. Karena remaja-remaja ini tuh nggak punya resource gitu oke. untuk tahu diri mereka tuh potensinya apa gitu. Oke, balik lagi sih kalau dari aku ya untuk kalau untuk awareness-nya tuh nggak apalagi kalau di TikTok ya, kalau di TikTok tuh nggak cuman visualnya doang. Kalau dari segi visual ya harus ada figur dan ada brandingnya gitu. Setiap bikin konten ada brandingnya, entah itu latarnya itu ada warnanya atau logonya, tapi juga bikin konten-konten yang relate dengan marketnya itu. Kayak misalnya teman-teman dari SMA atau teman-teman dari SMP gitu, entah ngomongin tentang misalnya nggak cuma ngomongin tentang psikologisnya doang, tapi ngomongin hal yang relate dengan mereka hadapin. Misalnya mereka susah nulis bikin di MS Word gitu, misalnya tentang, kan MS Word kan banyak ya, entah itu cara bikin tentang pokoknya membantu tugas-tugasnya dia bisa. Nah, dari situ awareness itu kan akan muncul, walaupun awareness itu belum langsung ke konversi ke tujuan kita ya, tapi ketika udah ada relate marketnya udah relate gitu, kita bisa masuk pelan-pelan ngomongin tentang brand kita sih di situ. Entah itu ngomongin mulai dari tips memilih memilih jurusan, entah itu ngomongin tentang kan tips jurusan tuh kayak gimana sih, gini. Nah, salah satunya bisa ikutin psikotes ini, dari sini ke generate gitu misalnya. Jadi nggak harus ngomongin tentang psikologisnya doang, tapi harus ngomongin hal-hal yang relate-nya dengan marketnya kita gitu, misalnya anak SMA itu atau anak SMP itu. Kalau dari visual itu sih harus ada figurnya dan harus ada sedikit elemen branding dari brandnya kakak tadi gitu sih kurang lebih ya, kalau mudah-mudahan ngebantu. Oke, semoga terjawab ya ke Mbak Ade. Oke, kita selesai di akhir acara sekarang. Thank you banget buat Zaki udah sharing Iya, di ngotak Novel. hari ini. Oke. Seru banget. Gue juga dapat banyak insight. Kemudian juga dari pemaparannya cukup oke juga. Lu ada pesan nggak nih buat Sobat Ngampus? Do on Pesannya nya. apa ya pesannya? Kalau sekarang pesannya ya tetap belajar sih, tetap belajar terus gitu, long life learner gitu. Gue juga masih belajar juga, apapun itu hal, belajar di mana aja, temuin ilmu. Ketika udah nemu satu insight yang bagus gitu ya, dan kalian pengen praktekin, langsung praktekin sih menurut gue. Jadi jangan cuma nerimanya doang tapi nggak dipraktekin gitu, karena sia-sia juga udah menginvestasikan waktu tapi kita nggak praktek atau kita nggak cari tahu lebih dalam lagi gitu. Itu aja sih. Jadi jangan cuman dipelajarin aja, harus dipraktekin. Oke, mungkin
lu punya komunitas kah atau apa biar sobat ngampus pun bisa lebih lanjut bareng lu gitu nanya Oke. soal visual or Gue ada grup Telegram. Hmm. Biasanya sih di situ suka nanya-nanya tools desain atau nanya tentang sosial media gitu-gitu. Bisa gabung di grup Telegram gue. Itu link grupnya itu bisa didapetin di bio Instagram atau di bio TikTok gue. Jadi ke TikTok gue dulu atau ke Instagram gue dulu, Zaki Mages. Nanti di bio itu ada linknya di situ, Telegram. Oke, ini buat sobat ngampus ya, mungkin sekarang belum merasa puas gitu, pengen nanya lebih lagi, nah itu boleh masuk ke komunitasnya dari Zaki Image. Oke, terus juga kalau misalnya ada yang cari inspirasi-inspirasi desain gitu, bisa mampir aja ke TikToknya Zaki atau Instagramnya Zaki, itu udah banyak banget, termasuk gua pun merasa bahwa kontennya itu banyak banget yang jadi insight buat gua. Kemudian juga sobat ngampus juga mungkin akan mendapatkan banyak insight juga gitu, begitupun sama dengan gua. Oke, thank you juga buat sobat ngampus yang udah ngikutin dari jam 4 sampai dengan sekarang. Ini hampir maghrib juga. Sebenarnya harusnya 5.30 kita selesai, tapi karena banyak pertanyaan jadi kita sesuaikan juga nih. Oke. Buat sobat ngampus juga yang minggu depan nih masih penasaran juga apalagi sih minggu depan. Oke, kita bakal nyambung lagi. Kalau kemarin kita bahas konten, hari ini kita bahas visual. Nah, kita mantepin lagi nih dengan Facebook Ads nih. Kita bagaimana caranya kita marketing melalui ads di Facebook. Nah, pembicaranya dari mana sih? Ini keren banget sih. Pembicara kita itu dari Gojek, ex-Gojek, itu di digital marketing ex-Gojek ada namanya Adi Purnomo, ex-digital marketer Gojek dan juga sekolahmu dan juga freelance digital marketer. Gak lupa juga nih buat ingetin sobat ngampus juga yang belum absen itu bisa cek di kolom chat komentar. Kolom chat itu udah ada link feedbacknya, bisa langsung diklik dan juga isi feedbacknya. Kemudian di situ udah sobat ngampus udah bisa absen. Oke, thank you Zaki udah sharing hari ini. Sekali Sama-sama, lagi. Val. Ya, thank you juga buat sobat ngampus. See you next week bareng gue lagi di Ngotak minggu depan.